datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erika Laras Astuti Ningtyas MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, dan yang terhormat penguji seminar pendidikan profesi guru PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Nur Endah Wulandari, tempat tanggal lahir Wonogiri 9 Juli 1994, nomor induk mahasiswa 242 252 0073. Saya menempati kelas PPG PGSD 2 dan asal daerah Jatisrono Wonogiri. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memaparkan seminar pendidikan profesi guru sebagai hasil refleksi pembelajaran selama saya mengikuti kuliah pendidikan profesi guru. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai refleksi pembelajaran, yaitu pertama, identifikasi diri, review mata kuliah, pengalaman belajar, pengalaman bermakna, desain inovasi pembelajaran, artefak pembelajaran, rencana tindak lanjut, dan refleksi setelah mengikuti PPG Pendidikan Profesi Guru Gelombang 2 tahun 2024. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai identifikasi diri. Pada identifikasi diri ini membahas mengenai 3, yaitu yang pertama, visi untuk pendidikan Indonesia, visi sebagai calon guru, dan hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Pertama, visi saya untuk pendidikan di Indonesia, yaitu turut berkontribusi melalui pembelajaran yang inovatif dengan berkomitmen dalam memfasilitasi peserta didik agar siap menghadapi tantangan global tanpa melupakan jati diri bangsa. Hal ini dimaksudkan yaitu sebagai guru, saya ingin berkontribusi melalui pendidikan, di mana kita tahu bahwa saat ini perkembangan teknologi terus berkembang dengan cepatnya. Oleh karena itu, pada pendidikan di Indonesia harus mampu menyiapkan generasi muda yang tangguh, adaptif, yang mampu mengikuti dengan perkembangan teknologi di dunia. Namun, dalam konteks ini
Dalam menghadapi dunia global ini, peserta didik Indonesia tidak boleh kehilangan jati diri bangsanya. Contohnya seperti sopan santun, anggah ungguh, maupun tata krama. Yang kedua, visi pribadi sebagai calon guru. Menjadi guru yang berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang inspiratif dan inovatif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bermakna bagi setiap peserta didik merupakan visi pribadi saya sebagai calon guru. Hal ini menurut saya menjadi seorang guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi, namun sebagai guru dituntut agar dapat membimbing, memotivasi, dan memberdayakan peserta didik agar dapat aktif dalam belajar dan dapat terus berkembang dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, serta relevan dengan kebutuhan zaman. Tentunya hal ini dikemas dalam pembelajaran yang inklusif, di mana seorang guru harus dapat menyetarakan semua peserta didiknya untuk dapat belajar dalam satu kelas yang mereka sama. Dalam praktiknya, ketika kita ingin mewujudkan visi itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, saya mencoba merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, diantaranya kemampuan belajar, bakat dan minat, gaya belajar, bahkan latar belakang peserta didik. Hal ini mencakup penggunaan pendekatan yang berdiferensiasi, menggunakan asesmen awal untuk memetakan karakteristik peserta didik, serta menyusun materi dan strategi pembelajaran yang adaptif dalam mewujudkan pembelajaran yang optimal. Yang kedua, memberikan contoh inspiratif dalam pembelajaran. Hal ini menurut saya sebagai guru patutlah kita menjadi contoh bagi peserta didik, tidak hanya dalam ketika mengajar, tetapi juga menjadi inspirasi dalam berperilaku, bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana hal ini agar dapat menjadi teladan dan dapat menumbuhkan semangat belajar untuk peserta didik. Yang selanjutnya yaitu membangun lingkungan belajar yang inklusif. Dalam hal ini, inklusif dapat diciptakan oleh guru di mana menggunakan suasana kelas yang aman, terbuka, menghargai perbedaan. Jadi, guru harusnya dapat memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, menerapkan kebiasaan refleksi dan evaluasi pembelajaran maupun evaluasi diri. Hal ini dimaksudkan guru secara rutin mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran, di mana ketika melakukan refleksi ataupun evaluasi, guru dapat mengetahui apakah metode yang digunakan sudah efektif, apakah peserta didik dapat memahami materi dengan baik, dan bagaimana suasana kelas dapat tercipta secara kondusif. Selain itu, guru harus mampu mengevaluasi diri, merenungkan sikap dan cara mengajarnya sendiri agar mampu membuat rencana tindak lanjut memperbaiki pembelajaran di kemudian hari. Oleh sebab itu, menurut saya kebiasaan mengevaluasi diri ini penting karena dapat membantu untuk terus berkembang, belajar dari pengalaman yang sudah, dan dapat menjadi lebih baik dalam mengajar dan membimbing peserta didik. Berikutnya mengenai review mata kuliah. Pada review mata kuliah ini, kami dibimbing oleh dosen pembimbing telah merefleksikan pembelajaran yang ada di kuliah PPG calon guru ini baik di semester 1 maupun semester 2.
Pada semester 1, kami telah berhasil merefleksikan perkuliahan filosofi pendidikan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen 1, pembelajaran berdiferensiasi, praktik pengalaman lapangan 1, perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Sedangkan pada semester 2, kami telah merefleksikan pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, computational thinking, proyek kepemimpinan, seminar pendidikan profesi guru, dan praktik pengalaman lapangan 2. Berikutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Pada refleksi pengalaman belajar yang saya pilih adalah refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah praktek pengalaman lapangan 2 atau PPL 2. Pada refleksi ini memberikan saya pengalaman belajar, pengembangan keterampilan keguruan, dan penerapan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam konteks yang berkaitan dengan keguruan. Sehingga PPL 2 memberikan kesempatan bagi saya untuk memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam persiapan saya menjadi guru yang profesional. Pada PPL 2 ini kami membahas mengenai 5 topik, yaitu yang pertama orientasi PPL 2, kedua observasi PPL 2, ketiga praktik pembelajaran terbimbing, 4 praktik pembelajaran mandiri dan kegiatan non-mengajar, dan yang terakhir refleksi akhir PPL 2. Topik dalam PPL 2 ini yang pertama, orientasi PPL 2. Pada orientasi PPL 2 ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa PPG terkait dengan sekolah, khususnya tentang program dan kegiatan sekolah, kebijakan dan jadwal pembelajaran pada semester yang berjalan. Pada sebelum dilakukannya penerjunan kembali pada PPL 2 ini, kami sebagai mahasiswa diberikan pembekalan PPL 2 oleh pihak kampus, yang mana dengan adanya pembekalan ini kami menjadi tahu bagaimana alur yang harus kami lakukan di PPL 2 ini. Berikutnya, observasi PPL 2. Pada kegiatan observasi PPL 2 ini bertujuan agar mahasiswa memiliki keterampilan melakukan observasi, keterampilan untuk memahami, mengidentifikasi karakteristik lingkungan belajar maupun karakteristik peserta didik. Pada observasi ini kami melakukan observasi di lingkungan sekolah mitra dan karakteristik peserta didik yang ada di sekolah mitra. Berikutnya, pembahasan dalam topik 3 yaitu mengenai praktik pembelajaran terbimbing. Pada praktik pembelajaran terbimbing ini menggunakan format lesson study, plan, do, see, refleksi, dan tindak lanjut, di mana kami diberikan kesempatan mengajar yang didampingi oleh guru pamong. Dalam mengajar, kami diberikan pengarahan-pengarahan bagaimana membuat modul ajar, bagaimana membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, hasil dari pelaksanaan siklus terbimbing ini digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan perangkat ajar dan rancangan pembelajaran di praktik pembelajaran mandiri. Selanjutnya, pada praktik pembelajaran mandiri topik 4 dan kegiatan non-mengajar. Pada praktik pembelajaran mandiri ini dilaksanakan sebanyak 4 siklus. Kami diberi kesempatan untuk melakukan 4 siklus pembelajaran, di mana kami dapat mengeluarkan kreativitas, inovasi, serta mengembangkan hal-hal yang bersifat memenuhi kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran mandiri ini, kami mempersiapkan seluruh
perangkat pembelajaran yang sudah kami konsultasikan dengan guru pamong, tentu saja dengan lesson study yang sama, plan dusi, refleksi, dan tindak lanjut yang mana memberikan kami lebih waktu dalam kami berinteraksi dengan peserta didik. Selain itu, pada topik 4 ini kami juga diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan non-mengajar. Banyak sekali kegiatan non-mengajar yang kami ikuti di SD mitra kami. Pada kegiatan non-mengajar ini, kami ikut serta dan berpartisipasi pada kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, menggambar, dan BTA. Kami belajar di sana bagaimana mengkondisikan anak dalam situasi di luar kegiatan belajar mengajar yang formal. Kemudian selain itu kami juga mengikuti kegiatan non mengajar lainnya seperti pembiasaan di sekolah setiap pagi, yaitu dengan kegiatan 3S, salam, senyum, sapa. Serta selain itu kami juga mengikuti kegiatan saber limit atau sapu bersih 5 menit, yaitu dilaksanakan setelah kegiatan istirahat pertama, di mana setiap peserta didik, setiap kelas harus membersihkan kelas mereka masing-masing. Selain itu, kegiatan non mengajar lainnya yang kita ikuti yaitu kegiatan P5, di mana saat itu melaksanakan kegiatan gaya hidup berkelanjutan, yang mana peserta didik membuat kostum yang menarik dari plastik. Selain itu juga kami berkesempatan mengikuti kegiatan P5 lainnya, di mana memanfaatkan botol bekas untuk dijadikan kreasi pin, dan kegiatan itu saat kami ikuti dengan antusias, di mana kami bisa mengembangkan ide-ide kami nantinya sebagai guru yang di sekolah kami, di mana pengembangan ini dapat saya terapkan nantinya di sekolah. Selain itu, kami juga mengikuti kegiatan di sekolah mitra lainnya seperti kegiatan merawat taman hijau di sekolah. Berikutnya yaitu pada topik 5 mengenai diskusi refleksi PPL 2. Pada diskusi refleksi PPL 2 ini dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen dan guru pamong. Hasil dari diskusi tentang refleksi PPL 2 ini akan mengetahui tentang kesulitan dan permasalahan yang dialami saat PPL 2 serta temuan selama kegiatan PPL 2 ini, sehingga hasil dari temuan-temuan yang ada dijadikan sebagai rencana tindak lanjut atau RTL yang akan dilakukan mahasiswa sebagai perbaikan dalam dirinya untuk mengajar sebagai calon guru profesional. Berikutnya, pengalaman bermakna atau good practice. Berdasarkan refleksi yang telah saya lakukan pada mata kuliah PPL 2, yang memberikan saya pengalaman bermakna yaitu pada topik 4. Pada topik 4 ini, kami mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan siklus secara mandiri. Pada siklus mandiri ini, kami tetap melaksanakan pembelajaran dengan lesson study, plan dusi, yang tetap dipantau oleh guru pamong. Serta pada siklus ini kami juga diberikan kesempatan untuk lebih banyak berinteraksi dengan peserta didik, yang mana dengan kegiatan tersebut kami juga bisa mengenal karakteristik peserta didik. Selain itu, pada topik ini juga memberikan kami kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan non-mengajar. Adapun kegiatan non mengajar yang kami lakukan yaitu mengikuti kegiatan berpartisipasi dalam ekstrakurikuler, berpartisipasi dalam kegiatan P5, dan kegiatan
non-mengajar seperti kebersihan lingkungan sekolah. Berikutnya yaitu artefak pembelajaran. Pada artefak pembelajaran ini saya memilih mata kuliah PPL 2 pada topik 4, siklus 2 mandiri. Pada siklus 2 mandiri ini saya telah merancang modul ajar, yaitu modul ajar bahasa Indonesia pada materi menulis nilai uang. Pada praktiknya, saya menggunakan media pembelajaran dan pendekatan yang saya sesuaikan dengan kemampuan belajar peserta didik, yaitu saya menggunakan pendekatan teaching at the right level yang saya kombinasikan dengan media pembelajaran Mami Jadraka, yang mana dengan menggunakan pendekatan dan media pembelajaran ini menimbulkan peningkatan hasil belajar peserta didik. Berikut saya lampirkan link modul ajar yang telah saya buat, yaitu pada modul ajar membahas mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia pada materi pokok bertukar dan membayar dengan submateri menulis nilai uang. Modul ajar ini saya rancang untuk kelas 4 semester 2. Pada modul ajar ini telah tertera media pembelajaran yang telah saya buat juga, yang saya namai Mami Jatra Card. Dalam modul ajar ini juga dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik, soal evaluasi, soal remedi, serta rubrik penilaiannya. Pada materi ini, saya menggunakan pendekatan teaching at the right level untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kemampuan belajarnya. Melalui asesmen awal yang saya lakukan, saya dapat mengetahui kemampuan dasar peserta didik, lalu mengelompokkan mereka sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dari hasil pemetaan yang saya dapatkan, saya mendapatkan 3 pemetaan belajar peserta didik dengan kemampuan belajar rendah atau perlu bimbingan, kemampuan belajar sedang, dan kemampuan belajar tinggi atau mahir. Pada pelaksananya, untuk memfasilitasi kemampuan belajar setelah kebutuhan peserta didik tersebut, saya membuat LKPD yang saya rancang untuk masing-masing kebutuhan belajar peserta didik, di mana pada LKPD yang saya rancang, saya sesuaikan dengan kemampuan belajar. Untuk LKPD 1 itu ditujukan kepada peserta didik dengan kemampuan belajar rendah atau perlu bimbingan. Untuk LKPD 2 yaitu untuk peserta didik dengan kemampuan belajar sedang, dan LKPD 3 untuk peserta didik dengan kemampuan tinggi atau mahir. Modul ajar ini juga dilengkapi dengan soal evaluasi. Soal evaluasi yang saya rancang juga sesuai dengan masing-masing kebutuhan belajar peserta didik. Pada soal evaluasi 1 diperuntukkan untuk peserta didik dengan kemampuan belajar rendah atau perlu bimbingan. Untuk soal evaluasi 2 yaitu untuk peserta didik dengan kemampuan belajar sedang, dan soal evaluasi ketiga untuk peserta didik dengan kemampuan tinggi atau mahir. Dengan adanya pendekatan yang saya lakukan, saya dapat memetakan peserta didik dan memudahkan mereka dalam mereka menerima pembelajaran serta mengerjakan soal yang saya berikan, karena baik LKPD maupun soal evaluasi yang sudah saya buat sudah sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran Mami Jatrakart. Media pembelajaran Mami Jatrakart merupakan akronim dari makanan, minuman, dan jajanan tradisional yang saya kemas dalam bentuk flashcard yang berisi gambar makanan atau minuman atau jajanan tradisional yang dilengkapi dengan gambar uang sebagai harga dari makanan atau minuman dan jajanan tradisional tersebut.
Adapun langkah kegiatan penggunaan Mamijata Card yaitu 1. Peserta didik dibagi berkelompok sesuai dengan kemampuan belajar yang telah ditetapkan, di mana setiap kelompok terdiri dari maksimal 3 peserta didik. Kemudian, guru memasang lembar kolom nilaiku di papan tulis sebagai tempat untuk nantinya digunakan mengidentifikasi harga barang yang ada di Mamijata Card yang telah dipilih. Selanjutnya, guru menyiapkan 3 meja di depan kelas sebagai tempat yang digunakan dalam bermain peran untuk menjadi tempat warung di mana makanan, minuman, atau jajanan tradisional itu dijual. Berikutnya, setiap kelompok masing-masing memilih satu kartu dari masing-masing Mamijata Card yang kemudian secara berkelompok pula mereka harus mengidentifikasi harga dari Mamijata Card yang telah dipilih. Berikutnya, setiap anggota kelompok berkewajiban untuk saling bekerja sama dalam mengidentifikasi harga dari makanan, minuman, maupun jajanan tradisional yang telah dipilih oleh kelompok mereka. Selanjutnya, jika semua kelompok telah selesai mengidentifikasi, maka peserta didik dan guru melakukan koreksi bersama terhadap hasil pekerjaan di media pembelajaran kolom nilaiku. Berikutnya, desain inovasi pembelajaran yang telah saya buat. Pada desain inovasi pembelajaran yang telah saya buat ini, yang telah saya terapkan di siklus 2 mandiri di kelas 4, yaitu menggunakan media pembelajaran Mamijata Card yang dikombinasikan dengan lembar kolom nilaiku. Mamijata Card merupakan akronim dari makanan, minuman, dan jajanan tradisional yang mana dilengkapi dengan gambar makanan serta gambar uang yang mana dapat memudahkan peserta didik untuk belajar mengidentifikasi menulis nilai uang. Mamijata Card ini sejenis flashcard yang saya rancang semenarik mungkin agar dapat menimbulkan semangat belajar untuk peserta didik dalam mereka mengidentifikasi dan dapat menuliskan nilai uang sesuai dengan kaidah yang benar. Berikutnya yaitu rencana tindak lanjut. Pada penerapan pembelajaran mendatang, saya ingin mengembangkan inovasi pembelajaran yang dapat bermanfaat bagi peserta didik. Saya ingin melakukan pengembangan diri dalam merancang inovasi-inovasi pembelajaran yang kreatif seperti modul ajar, media pembelajaran, yang tentunya dapat menumbuhkan keaktifan peserta didik serta mau berpikir kritis. Selain itu, saya juga ingin selalu dapat memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dan saya juga ingin dapat memberikan umpan balik yang positif sebagai perbaikan atau tindak lanjut kepada peserta didik untuk kedepannya. Berikutnya, refleksi setelah mengikuti PPG. Mengikuti pendidikan profesi guru merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam perjalanan saya menjadi pendidik yang profesional. Melalui program ini, saya tidak hanya belajar teori pendidikan, tetapi juga memahami bagaimana menerapkannya secara langsung di kelas melalui praktik mengajar. Saya semakin menyadari bahwa menjadi guru tidak hanya soal mengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat mendidik, membimbing, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Melalui PPG ini melatih saya untuk lebih peka terhadap kebutuhan peserta didik
maupun merancang pembelajaran yang bermakna, serta mengevaluasi proses belajar dengan adil dan objektif. Kemudian, salah satu hal penting yang saya pelajari juga dari pendidikan profesi guru ini adalah pentingnya refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Setiap pengalaman mengajar menjadi bahan belajar untuk menjadi lebih baik. Saya juga semakin memahami pentingnya kolaborasi dengan rekan sejawat dan terus belajar agar dapat memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didik. Kemudian melalui PPG ini juga membentuk saya menjadi guru yang tidak hanya kompeten secara pedagogi dan profesional, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab moral dalam mendidik generasi masa depan. Demikianlah pemaparan seminar pendidikan profesi guru yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan atensi dalam pemaparan seminar pendidikan profesi guru PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Univet Bantara Sukoharjo. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.